Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Dina Osiska dan Syifa Sri Fauzia dari mata kuliah Audit Manajemen Sumber Daya Manusia ingin menyampaikan sebuah kasus pada badan usaha milik negara mengenai audit, evaluasi, dan pelatihan. Nah, teman-teman semua jangan di-skip ya videonya. Yuk kita simak sama-sama. Studi kasus yang akan kita bahas di video kali ini adalah audit manajemen untuk menilai efektivitas fungsi sumber daya manusia, khususnya audit evaluasi dan pelatihan pada PT Pos Indonesia Persero cabang Jember. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke permasalahan studi kasus, di sini kami akan memberikan info sedikit mengenai PT Pos Indonesia Persero. PT Pos Indonesia Persero merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa kurir, logistik, dan transaksi keuangan. Untuk badan usaha Pos Indonesia merupakan perseroan terbatas. Untuk usaha Pos Indonesia ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995. Peraturan pemerintah tersebut berisi tentang pengalihan bentuk awal Pos Indonesia yang berupa perusahaan umum menjadi sebuah perusahaan persero. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke permasalahan studi kasus. Masalah yang ada dalam kasus ini adalah penilaian efektivitas pada fungsi sumber daya manusia yang diselenggarakan pada PT Pos, yaitu fungsi pelatihan yang diadakan oleh PT Pos Indonesia cabang Jember. Selanjutnya adalah kondisi real. Penyelenggara fungsi SDM pada PT Pos Indonesia Persero cabang Jember dilaksanakan oleh bagian manajemen sumber daya manusia dan dipimpin oleh supervisor sumber daya manusia. Supervisor ini membawahi asisten manajer. Penyelenggara fungsi SDM di PT Pos Indonesia Persero cabang Jember bertanggung jawab atas fungsi pelatihan yang akan diadakan untuk karyawan yang ada di PT Pos Indonesia Persero. PT Pos Indonesia Persero cabang Jember yaitu perusahaan yang sudah memiliki struktur organisasi yang cukup jelas disertai dengan job description masing-masing bagian. Perusahaan memiliki standar operasional perusahaan yang secara rinci menjelaskan alur kerja setiap bagian dari fungsi. Fungsi pelatihan A. Kriteria. Program pelatihan yang terdapat pada PT Pos Indonesia Persero cabang Jember ditentukan oleh kantor pusat yang terletak di wilayah Bandung. Bentuk pelatihan yang akan diberikan kepada pegawai maupun calon pegawai semuanya ditentukan sesuai dengan kebijakan dan ketentuan kantor pusat. Pelatihan tersebut diberikan sesuai dengan fungsi dan jabatan yang ditanggung dalam perusahaan. Pelatihan yang dilakukan merupakan proses pengembangan diri bagi pegawai baru maupun pegawai lama untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan, terutama terhadap pengaplikasian sistem baru yang akan diterapkan. Bentuk evaluasi dari hasil pelatihan dapat dilihat langsung dari pengaplikasian dan penerapan dari pelatihan tersebut dalam sebuah laporan. B. Penyebab. Program pelatihan yang dilaksanakan PT Pos Indonesia Persero cabang Jember untuk calon pegawai baru maupun pegawai lama dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi dan informasi serta meningkatkan kualitas pelayanan. Terdapat beberapa pelatihan yang diselenggarakan di area atau daerah cabang sendiri sesuai dengan surat keputusan pimpinan. Misalnya, seperti pelatihan pajak bagi fungsi sumber daya manusia atau SDM. Program pelatihan merupakan bentuk pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam bidang yang dikuasai pegawai tersebut. Program pelatihan yang dijalankan PT Pos Indonesia Persero cabang Jember telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. C. Akibat. Program pelatihan yang dilaksanakan pada PT Pos Indonesia Persero cabang Jember sifatnya terbatas sesuai dengan fungsi dan jabatan yang dituju dalam pelatihan tersebut. Selain itu, keterbatasan dana juga menyebabkan pemberian pelatihan menjadi terbatas bagi fungsi-fungsi tertentu saja. D. Rekomendasi. Mengingat adanya keterbatasan tersebut, maka perusahaan harus mengintensifkan analisis kebutuhan pelatihannya, sehingga pelatihan dapat diberikan pada bagian atau fungsi yang benar-benar membutuhkan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Kesimpulan. Kesimpulan dibuat berdasarkan hasil temuan audit pada PT Pos Indonesia Persero cabang Jember. Kegiatan audit manajemen yang dilakukan untuk menilai
efektivitas fungsi sumber daya manusia menggunakan 3 indikator, yaitu penyebab, akibat, dan kriteria perusahaan yang telah ditetapkan. Hasil menunjukkan bahwa fungsi pelatihan belum efektif. Fungsi pelatihan dikatakan belum efektif karena adanya keterbatasan dana yang diberikan, sehingga pemberian pelatihan hanya terbatas pada fungsi-fungsi tertentu dalam perusahaan. Sebelum menutup materi, saya akan membacakan sebuah quote dari Franklin Roosevelt, yaitu, "Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi kita adalah keraguan-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat." Sekian pemaparan materi kelompok kami, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.